Masak sup daging kurban dari keponakan. Hai guys, jumpa lagi sama aku yaitu Mama Samuel di sini. Oke, masak nasinya sudah dan untuk bumbunya aku udah juga siapin semuanya dan jangan lupa kopi dan untuk daging yang kita mau masak banyak ya. Oke, airnya ini kita mau didihin dulu ya guys. Untuk perbumbuannya di sini aku mau sangrai 2 bumbu sop yang biasanya dijual di warung. Dan ini kita sangrai sampai benar-benar wangi. Lanjut di sini kita blender guys. Untuk bumbunya nanti ada bawang putih, bawang merah, jahe dan juga bumbu yang udah kita sangrai. Udah itu aja guys, kita blender. Untuk takarannya kalian sesuaikan aja sama dagingnya ya guys, karena di sini daging aku lumayan banyak jadi takarannya juga lumayan banyak. Oke, kita panaskan dulu minyaknya sedikit saja karena nanti dagingnya pasti berminyak ya. Dan di sini juga aku lupa seharusnya bawang bombay-nya dulu ditumis guys, ini malah bumbunya dulu masuk. Ya udahlah, kita campurkan aja semua. Dan ini bubuk pala kita masukkan karena aku tadi lupa blendernya jadi aku parut aja guys. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan juga 2 ladaku. Ini kita aduk-aduk dan ada daun salam dan juga serai. Ini kita aduk-aduk ya guys hingga benar-benar wangi banget bumbunya guys. Dan air yang tadi udah mateng, udah mendidih, ini kita masukin dagingnya aja. Dan ini dagingnya kita mau matengin sebentar guys sampai buih-buihnya itu keluar ya. Jadi buih-buihnya itu nanti kita buang dan lanjut masukkan bumbunya guys. Ya ampun, itu wangi dagingnya itu semerbak banget guys. Ya ampun, apalagi tambah bumbu yang baru kita tumis tadi. Dan lanjut ini kita tutup. Oke, kita buat sambalnya. Di sini ada aku pakai bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit. Dan untuk wortelnya tadi aku udah iris, dan untuk tomat sama daun bawang seledrinya juga aku udah iris. Dan tidak waktu lama ini udah matang aja dan udah jadi. Ya ampun, sesimpel itu ya. Ini aku ulek guys, bukan di blender. Oke, kita lanjutkan dengan daging yang tadi udah mendidih, kita aduk sebentar. Dan ini kita mau tambahkan apa ya? Dan lanjut ini kita mau tambahkan sayurannya guys. Aku nggak pakai sayuran yang lain kecuali wortel doang. Dan ini kita aduk kembali dan jangan lupa ditutup. Oke, ini udah mendidih kembali. Guys, ya ampun, itu wangi banget guys. Dan langsung kita seasoning pakai garam dan juga Royco yang rasa sapi ya. Dan kembali kita aduk hingga merata ya guys. Oke, di sini aku mau nyicipin tapi wortelnya itu belum mateng. Jadi aku di sini nyicipin kuahnya dan kurang garam tadi aku udah tambahin juga. Di sini juga aku pakai kapulaga, kayu manis, cengkeh dan juga bunga lawang guys. Dan ini kita buka kembali, jangan lupa icip rasa ya guys. Dan untuk aromanya ini udah semerbak banget, wangi banget. Dan lanjut ini kita masukkan tomat dan juga daun bawang seledri. Tandanya apa nih? Tandanya udah mateng guys. Dan di sini aku nggak sabaran banget dan ini tuh empuk banget guys. Aku masak selama 1,5 jam. Oh my god. Ya udahlah, kalian coba aja di rumah. Bye.